Seorang perempuan diciptakan sangatlah istimewa. Tetap tegar meski nyaris menyerah, tetap kuat walau hampir terjatuh, dan tetap sabar meski ingin mengeluh. Pemirsa Catatan Hati Perempuan, hari ini kita kehadiran seorang perempuan yang tangguh, yang akan berbagi kisah masa lalunya yang pahit. Sebuah kisah yang seharusnya dilupakan karena penuh dengan luka dan sakit. Namun, ia rela berbagi kisahnya kepada kita semua sebagai sebuah pembelajaran. Halo, Mbak Winda, apa? Ya, silakan duduk, Mbak. Makasih ya, Mbak. Apa kabar, Mbak Winda? Baik, Mbak sendiri gimana kabarnya? Sehat, Mbak. Baik, terima kasih, Mbak. Mbak, sorry mau nanya. Iya. Itu tangannya diperban kenapa? Mbak Winda habis kecelakaan? Bukan, Mbak. Tangan saya begini karena ulah suami saya. Aduh, Mbak, maaf ya, Mbak. Saya turut prihatin dengarnya. Semoga cepat sembuh ya, Mbak Winda. Makasih ya, Mbak. Tapi sebenarnya bagaimana sih kondisi rumah tangga Mbak Winda? Kok bisa sampai kejadian seperti itu? Jadi gini, Mbak. Pertama kali saya kenal suami saya karena sepupu saya. Akhirnya kita saling suka dan pacaran. Kurang lebih 6 bulan, akhirnya kita menikah. Baru kenalan 6 bulan langsung nikah? Apa waktu itu Mbak Winda yakin? Emang sih, Mbak, waktu 6 bulan itu terlalu singkat untuk saya mengambil keputusan untuk menikah. Tapi saat itu saya benar-benar yakin kalau dia akan menjadi suami yang baik buat saya. Lelaki yang saya cintai akhirnya melamar saya dengan cara yang romantis. Will you marry me? Kamu mau nikah sama aku? Gak lama setelah dia melamar saya, akhirnya kita memutuskan untuk menikah, Mbak. Alhamdulillah, pernikahan kita pun berjalan dengan lancar, Mbak. Jadi kamu hari ini mau masak apa? Mas maunya apa? Pokoknya Mas nggak boleh telat makan siang. Harus minum air putih yang cukup. Pasti. Mas, ini gimana sih kok nggak rapi? Suami idaman tuh harus rapi, harus ganteng. Tunggu. Suami idaman atau laki-laki idaman? Soalnya kalau laki-laki idaman, boleh dong nikah lagi. Mas, apaan sih? Ingat ya Mas, ucapan tuh doa. Kalau kejadian beneran gimana? Iya bercanda. Serius banget sih. Aku itu nggak mungkin doain kamu. Kecuali Tuhan itu menciptakan kamu lebih dari satu. Yaudah kalau gitu aku jalan dulu ya. Bian mana? Oh ya, Bian, Papa mau berangkat nih. Bian. Hai sayang. Sini.
Papanya mau berangkat. Papa jalan ke kantor dulu ya. Anak pintar. Udah, Ma. Jalan dulu ya. Hati ya, Pa. Ini dulu ya. Dah. Lengkap sudah kebahagiaan kami karena lahir anak pertama kami, yaitu Bian. Kebahagiaan semakin bertambah setelah saya hamil anak kedua. Sayang, lagi apa? Sayang. Lagi apa sih? Sibuk banget kayaknya. Lagi liat box baby. Papa udah pulang? Tadi itu Papa ada meeting di luar. Tapi ternyata selesai cepet. Jadi yaudah Papa langsung pulang aja. Kamu ada yang suka nggak? Belum sih, belum ada yang kepilih. Nanti kalau ada yang suka langsung pilih aja. Dia mana? Oh, lagi main di kamar. Yaudah, aku sebentar Ian ya. Dia. Kok baju Mas Benny wangi parfum perempuan? Saya sempat kepikiran sih Mbak, bau parfum wanita yang ada di baju Mas Benny. Apa ada hubungannya dengan omongan dia yang mau nikah lagi? Soalnya kalau laki-laki idaman, boleh dong nikah lagi. Tapi saya buang jauh-jauh pikiran itu. Tapi kenapa Mbak nggak langsung konfirmasi sama suami saat itu juga? Saya curiga, tapi saya tepis kecurigaan saya itu. Karena saya yakin suami saya nggak akan macam-macam. Saya salut sama Mbak yang tidak begitu aja gampang menuduh suami selingkuh. Lalu setelah kecurigaan soal parfum, apa ada kecurigaan lain lagi terhadap suami? Tadinya sih begitu Mbak. Saya nggak mau terlalu jauh mikirin suami saya. Tapi akhirnya kecurigaan itu muncul. Hah? Maksudnya gimana Mbak? Semua yang saya curigain akhirnya terjadi Mbak. Winda! Hai! Lo kemana aja? Oh iya, ponakan gue Bian mana? Gue bawain oleh-oleh nih buat dia. Oh, Bian, ada Tante Lucy. Bian! Sini. Kamu sini. Nih, kamu lihat Tante bawa apa buat kamu. Kamu pasti suka. Wah, mainan robot. Emang ini beneran buat aku? Iya dong sayang, ini buat Bian. Bian suka nggak? Suka banget. Ini Tante kasih buat Bian ya. Makasih. Sama-sama. Ponakannya Tante yang ganteng. Hei, perutnya makin besar aja, Win. Udah berapa bulan? Kok parfum Lucy sama persis kayak parfum di bajunya Mas Benny? Hei, ditanya kok diem? Oh, udah 7 bulan. 7 bulan? Nanti kalau udah mau lahiran, kamu harus panggil aku dong. Biar nanti aku temenin kayak seperti Bian lahiran. Tenang, Tante. Sehat-sehat ya, sayang. Ada Lucy. Tante. Oh, iya Pak. Udah lama? Baru aja nyampe. Sayang. Ada tamu kok nggak dikasih minum sih?
Nggak usah repot-repot. Nanti kalau aku haus aku bisa ambil sendiri kok dalam. Kita kan udah kayak keluarga. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setia. Gak apa. Lu mau minum apa? Apa aja deh yang ada di dalam. Begini caramu untuk hancurkan aku. Bentar ya. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Kok nggak ngabarin sih? Ya, tadi aku habis dari nge-mall. Sekalian aku beliin oleh-oleh buat Bian. Nah, soal customer yang komplain gimana? Ada masalah kan? Nggak ada apa-apa. Soalnya kemarin tuh dia sempat komplain. Cuman ya udahlah, aku anggap ini yang namanya customer loyal kan, gimana juga. Tadi bawain oleh-oleh buat Bian. Iya, tadi aku habis dari mall. Ngapain sih repot-repot segala? Gak apa-apa kok, Pak. Sekali-sekali kan, Bian kan tunangan gue juga. Tapi kalau seandainya dia komplain lagi, bilang sama aku ya. Biar aku yang handle sendiri. Masa sih Mas Benny selingkuh sama Lucy? Ya, dia gitu deh. Ya pokoknya nanti kalau ada masalah apapun di kantor, cerita. Soalnya kan aku sering meeting sama klien, sama direktur, terus juga sama tim yang lainnya. Aku sih berharap kedepannya kamu bisa handle pekerjaan aku. Bagaimanapun juga kan, semenjak aku naik jabatan, tanggung jawab aku berat banget. Dan aku percaya sama kamu pasti bisa menghandle semuanya. Kamu bisa mempersiapkan semuanya, dan aku berharap suatu saat kamu bisa jadi suksesor aku. Kok mereka kelihatan akrab banget ya? Apa beneran mereka selingkuh? Hati-hati sayang. Nah, bentar. Gimana? Nggak ada yang ketinggalan kan? Buku periksa kandungan udah dibawa semua? Nggak ada, udah dibawa semuanya. Ya, kita jalan. Oke. Hati-hati. Hati-hati ya. Aku gak sabar lah punya anak yang kedua. Bentar. Silakan. Hati-hati. Halo? Ya udah, kamu tunggu di situ ya. Nanti aku langsung ke sana. Tuh, tunggu ya. Sayang, aku boleh bicara sebentar nggak? Kenapa Mas? Sini dulu. Hati-hati. Pelan. Ada apa sih Mas? Gimana ya? Tadi tuh barusan klien telepon aku dan minta dimajuin sekarang meetingnya. Jadi aku minta maaf banget nggak bisa nganterin kamu ke rumah sakit. Nggak apa-apa ya? Nggak bisa dong Mas. Ini tuh udah jadwalnya periksa. Kalau kita reschedule, takutnya dokternya nggak ada. Sayang, itu meeting penting untuk masa depan kita. Kamu tenang aja. Masa dokter biar aku yang telepon, ya? Gini aja, gimana kalau kamu yang mundurin meetingnya? Nanti aku yang bilang Lucy untuk atur ulang semua schedule kamu. Sayang, ini tuh gak ada hubungannya sama Lucy. Aku meeting sama kalian di luar, bukan di kantor. Aku bener-bener minta maaf sama kamu. Aku bener-bener gak nyangka kalau keadaannya bakal seperti ini. Gimana kalau kamu
kamu istirahat di rumah ya. Udah nggak apa-apa. Ya. Kamu istirahat ya di rumah, jaga kesehatan. Pelan-pelan. Yaudah, aku jalannya sayang ya. Dah. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku. Pak, stop Pak. Pergi bersamanya. Sayang. Hey. Maaf ya agak sedikit telat. Kamu nggak kelamaan nunggu di sini kan? Enggak kok sayang. Maaf ya aku telat ya. Yaudah, kita langsung jalan yuk. Harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Aku bener-bener udah gak paham nih. Jadi pengkhianatan itu bukan hanya saja oleh suami kamu, tapi oleh sahabat kamu sendiri. Iya Mbak. Sahabat saya sendiri. Dia yang sering saya bantu Mbak. Saya nggak anggap dia orang lain. Tapi dia menyakiti saya Mbak. Dia mengkhianati saya. Sebagai perempuan, saya bisa memahami perasaan Mbak. Tapi kan, Mbak sudah punya bukti. Akhirnya gimana Mbak? Mbak jadi konfirmasi ke suami nggak? Kenapa? Percuma Mbak. Dia nggak akan ngaku. Yang ada dia akan banyak alasan. Saya harus pergokin dia dulu. Lagi selingkuh sama sahabat saya. Sayang, kita nggak langsung ke kantor lagi kan? Aku masih pengen berdua sama kamu. Iya sayang, aku juga masih kangen banget sama kamu. Terus kita mau lanjut kemana? Cari tempat makan atau ke tempat yang enak untuk berduaan? Cari tempat berduaan dong sayang. Oh oke. Kenapa? Bunda telepon sayang. Ini angkat. Ya halo Win. Lu lagi di mana sekarang? Aku lagi di kantor nih Win. Kenapa? Lo bisa nggak nemenin gue ke dokter kandungan? Seharusnya Mas Ben yang nemenin gue.
Tapi dia nggak bisa karena ada meeting sama klien. Suami lo emang lagi meeting sama klien. Tapi Win, maaf banget. Gue nggak bisa nganterin lo karena abis meeting suami lo meeting lagi nih sama Pak Direktur. Jadi gue harus nyiapin bahannya nih Win. Sebentar aja bisa nggak, Lus? Ntar gue deh yang bilang sama si Mas Denny. Biar dia nyiapin bahannya sendiri. Nggak bisa dong Win. Kan yang tahu bahannya gue. Nanti kalau suami lo marah gimana? Kan gue asistennya. Sadar atau tidak kau lakukan itu, kau lukai cinta setiaku. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Tega-teganya mereka mengkhianati saya. Saya kurang apa dengan suami saya? Saya kurang apa ngurus suami saya, Mbak? Saya nggak pernah nuntut macam-macam. Tapi mereka udah keterlaluan, Mbak. Sabar ya, Mbak. Saya bisa merasakan betapa sakitnya perasaan Mbak saat itu. Dikhianati suami dan sahabat sendiri. Saya juga sering bantu perempuan itu, Mbak. Tapi ini balasan yang mereka lakukan ke saya. Setelah kejadian itu, apa yang kamu lakukan? Saya sakit hati, Mbak. Sakit banget hati saya. Saya udah gak kuat, Mbak. Akhirnya, saya langsung labrak mereka. Sayang, kamu kapan nih nikahin aku? Sabar dong sayang. Karena aku udah pernah bilang kalau Winda itu nggak mau dipoligami. Tapi kamu tenang aja. Aku pasti akan segera nikahin kamu. Ya, kamu sabar aja. Winda. Winda, kamu harus dengar dulu penjelasan aku, Winda. Jadi gini kelakuan kamu, Mas. Win, ini nggak seperti yang kamu lihat, Win. Diam kamu. Itu penjelasan lo sih. Nah, selama itu udah nggak perlu saudara sendiri, tau nggak? Sekarang ini balas lo sama gue. Win, kamu tuh salah paham, Win. Aku akan jelasin sama kamu. Jelasin apa lagi? Gak usah teriak malu, nanti ini di kantor. Harusnya kalian yang malu. Kamu jahat, Mas. Kurang apa aku sama kamu? Dan kamu. Gue tuh udah anggap lu saudara sendiri, Lucy. Ada apa ini, Bu? Pak, ini cuma salah Pak Marindar. Ini ada apa? Pak, dua orang ini, Pak, udah berselingkuh di belakang saya. Pak, ini cuma Saya salah nggak tanya sama kamu. Linda, ini ada apa? Bapak perlu bukti.
atas perselingkuhan mereka. Apa kurang jelas kan Pak bukti yang saya punya? Benny, saya kecewa sama kamu. Kamu sudah menyalahgunakan jabatan kamu. Lucy, kamu juga. Kalian udah gak pantas lagi untuk kerja di sini. Kalian berdua saya pecat. Pak, tunggu Pak. Pak! Mas, gimana ini Mas? Saat itu saya galau, Mbak. Kalau suami saya sampai dipecat, nanti gimana nasib anak-anak saya? Biar bagaimanapun, anak-anak saya masih butuh biaya masa depan. Iya juga sih Mbak. Terus akhirnya bagaimana? Suami dan nasibnya di kantornya itu? Akhirnya saya ngomong sama direktur bahwa saya sudah memaafkan semua kesalahan suami saya. Dan direktur setuju. Suami saya dipindahkan ke divisi lain, Mbak. Tapi jabatannya sudah bukan manajer lagi. Saya benar-benar kagum sama kamu. Padahal sudah jelas-jelas suami kamu berkhianat dan kamu masih bisa memaafkan dia. Demi anak-anak, Mbak. Lagian suami saya sudah mengakui semua kesalahannya. Suami saya bilang karena dia digoda dengan perempuan itu. Dan dia hilaf. Dan suami saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Dan saya memberi kesempatannya satu kali lagi, Mbak. Oke. Dan bagaimana? Apakah suami menepati janji itu? Papa, nanti kalau sudah nyampe di hotel nanti kita berenang ya. Boleh dong. Biar mau berenang sepuasnya juga boleh. Asik. Mama ikut berenang ya. Gak bisa dong sayang, kan Mama lagi hamil. Kasihan dede bayinya nanti. Gak apa-apa, Ma. Kan ajak dede bayinya berenang. Pasti dia senang. Mama lihat di pinggir aja ya, biar Bian sama Papa yang renang. Oke? Oke, Ma. Mas ada telepon. Kok nggak diangkat? Siapa Mas? Gak penting. Angkat aja. Siapa tahu dia penting. Itu Pak Indra, biasa urusan kantor. Mungkin nggak diangkat. Sayang, nggak ada yang lebih penting dibanding kalian berdua. Liburan kali ini aku khususkan buat kalian. Jadi nggak boleh ada yang ganggu liburan kita, termasuk urusan kantor. Makasih ya Mas, kamu baik banget. Bian, bilang apa sama Papa? Makasih, Papa. Sama-sama, anak papa yang ganteng. Bian seneng nggak? Senang. Yeay, kita liburan.
Akhirnya kita sampai di kamar hotel. Udah sampai sayang. Nih katanya Bian mau langsung berenang. Ayo Bian, ganti baju. Bian bisa ganti baju sendiri kan? Bisa. Bisa anak apa yang paling pintar. Ambil bajunya. Nih bajunya nih. Ya. Ganti baju ya. Iya. Angkat dong mas, siapa tahu penting. Kan aku udah janji sama kamu. Liburan kali ini aku nggak mau angkat telepon dari siapapun. Termasuk urusan kantor. Aku mau fokus liburan sama keluarga. Mas, kamu kan mau dipromosi jadi manajer. Kalau kamu nggak angkat dari telepon kantor, nanti jadi masalah loh. Udah angkat aja. Gak apa-apa nih, aku angkat ya. Nggak apa-apa, angkat aja. Ih. Aku angkat ya. Ya, halo Pak Indra. Apa? Meeting? Wah, kayaknya nggak bisa deh Pak. Soalnya saya lagi liburan sama keluarga, terus ini kan weekend Pak, masa weekend meeting Pak? Oh, Pak direkturnya nyuruh. Oh, yaudah saya langsung ke sana sekarang ya Pak ya. Baik, makasih Pak. Aduh, gimana saya? Tadi aku baru dapat telepon katanya aku disuruh meeting di kantor cabang. Soalnya nih Pak direkturnya nyuruh. Gimana? Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya jangan pernah kecewain Pak Direktur. Siapa tahu dipercepat promosi kamu, ya kan? Sekali lagi aku minta maaf ya. Nggak apa-apa sayang. Ya udah, aku jalan dulu ya. Ya Sayang. mas. Ternyata perselingkuhan mereka belum selesai. Masih aja. Dan yang lebih parah lagi, Mas Benny ngajak perempuan itu ke hotel. Ke tempat kami biasa liburan, Mbak. Sayang. Aku kangen banget. Aku kangen banget loh. Aku juga kangen banget sama kamu. Dasar kayak pengkhianat! Sini lo! Windan! Sini lo! Lo mau ngebut suami gue? Lepasin! Tolongin aku, Mas! Lepasin lu sih! Lepasin lu! Jangan, Bapak! Jangan lepasin aku, Mas! Beda! Saya turut prihatin, Mbak. Saya turut prihatin. Saya bisa merasakan apa yang Mbak rasakan. Dan mungkin semua istri pun akan melakukan hal yang sama. Termasuk juga saya. Terus Mbak, ketika Mbak dikasarin oleh suami, kan Mbak pendarahan. Mbak keguguran. Saya pikir saya akan keguguran. Tapi nyatanya anak saya selamat. Hanya saja lahir prematur, Mbak. Tapi yang bikin saya sedih, selama di rumah sakit, Bian gak datang untuk nengok adiknya. Padahal saya kangen banget sama Bian, Mbak. Makanya saya senang ketika diperbolehkan pulang.
Saya mau nunjukin ke Bian kalau adiknya sudah lahir. Tapi kenapa, Mbak? Ujian saya nggak berakhir di situ, Mbak. Suami saya membawa pulang bayi saya tanpa sepengetahuan saya. Bian, kamu jangan pergi. Bian, masuk. Kamu ngambil anak-anak aku, Mas? Gak ada. Mas! Kamu bukan istri aku lagi. Aku sudah menikah sama Lucy. Dan kita sudah mengurus surat perpisahan. Rumah ini atas nama aku. Jadi kamu nggak berhak atas rumah ini. Paham? Pergi. Aku kesini cuma mau ngambil anak-anak aku. Anak-anak selamanya sama aku. Kamu paham gak sih? Aku lebih berhak atas mereka, Mas. Lebih kamu pergi. Sebelum aku tambah marah. Tidak, dengar ya. Aku bisa laporin kamu ke polisi karena kamu sudah masuk ke rumah orang tanpa izin. Pergi! Ya, Mas! Bian! Mas! Mas! Bian! Bian! Bian, Mama di sini, Bian! Mas, aku mau cuma anak-anak aku, Mas! Dia mau nikah lagi atau tidak, saya udah nggak peduli. Bagi saya itu udah nggak penting. Yang saya harapkan sekarang adalah saya bisa berkumpul dengan anak-anak saya. Mbak kenapa nggak lapor polisi aja? Bilang aja penyekapan anak. Proses perceraian masih berjalan, Mbak. Hak asuh anak akan diputuskan di pengadilan. Terus hasilnya gimana? Prosesnya panjang, Mbak. Saya kangen banget sama anak-anak saya. Terus setelah Mbak sudah nggak tinggal di rumah itu, Mbak tinggal di mana? Saya ngekos di dekat sekitar rumah, Mbak. Saya nggak pulang ke rumah orang tua, takut bikin mereka pikiran. Kasian. Berarti Mbak nggak pernah berhenti memperjuangkan anak-anak. Iya, Mbak. Dan ternyata perempuan itu... Kenapa, Mbak? Perempuan itu memperlakukan anak saya. Mas, enggak. Mas, jangan, Mas. Mas! Mas jangan ambil Bian. Mas, jangan ambil Bian, Mas. Mas, bawa anak-anak ke dalam. Sampai segitunya, Mbak. Mantan suami Mbak kasut sama perempuan itu. Iya, Mbak. Mata dan hatinya sudah tertutup. Padahal sudah jelas anaknya disiksa kalau dia nggak ada. Tapi tetap aja dia belain perempuan itu. Mbak nyerah buat dapetin anak-anak. Tadinya saya mau nyerah, Mbak. Nyerah kenapa? Karena saya merasa pintu sudah tertutup. Bahkan buat nganter ASI peras buat bayi saya aja saya nggak bisa, Mbak. Kalaupun diterima, dibuang sama perempuan itu. Saya sakit banget hati saya, Mbak.
Akhirnya saya mikir lagi. Anak-anak pasti akan tersiksa kalau ada perempuan itu. Dia akan terus menjahati anak saya. Hidup saya juga nggak akan tenang mikirin itu. Terus apa yang Mbak lakukan? Akhirnya saya nekat. Nekat gimana, Mbak? Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Bian, Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Bian ini mama sayang. Sendiri di sini mengenal semua yang terjadi. Kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Aku kangen sama mama. Aku juga kangen sama kamu. Itu adiknya. Winda! Kembalikan anak-anakku. Mas jangan mas, mas. Biar sini, Bian. Mas jangan ambil Bian. Mas jangan ambil Bian, mas. Bawa anak-anak ke dalam. Aku udah bilang berkali-kali sama kamu. Jangan pernah injakin kaki kamu di rumah aku lagi. Sekarang mau pergi. Aku mau pergi sama anak-anak aku. Dengar ya, kalau aku teriakin kamu maling, kamu pasti akan digebukin sama warga sini. Apalagi kamu masuk ke rumahku tanpa izin. Bian! Mas jangan, mas Denny. Pergi! Mas! Mas! Mas, aku mau sama anak-anak aku, Mas! Mas Denny! Bian! Saya kagum sama perjuangan kamu, Mbak. Meskipun kamu dihalangi, kamu diusir, tapi kamu mengupayakan segala macam cara demi bisa dapetin anak-anak. Ibu mana yang rela anaknya diurus sama orang lain, Mbak? Sampai kapanpun saya akan tetap perjuangkan. Saya harus mendapatkan hak anak-anak saya. Saya kalau jadi kamu, mungkin saya akan lakukan hal yang sama. Apapun akan saya ambil resikonya, Mbak. Asal saya bisa mendapatkan anak-anak saya. Sekalipun saya terluka.
jalan dulu ya. Iya, Pak. Ingat, kamu nggak boleh nakal dan harus nurut sama Tante Lucy, ya? Yaudah, Papa jalan dulu. Anak pintar. Dah. Dadah. Hati-hati ya, Pak. Ya. Bian, Pak, berhenti, Pak. Bian! Mama! Bian! Aku kangen sama Mama. Mama juga kangen banget sama Bian. Aku sayang sama Mama. Mama juga sayang Bian. Bian, adik kamu mana? Di dalam. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidup. Winda! Mas, kamu cepetan pulang, Mas. Winda bawa kabur anak-anak, Mas. Winda! Bian, ayo kita masuk. Gak mau. Ayo! Gak mau. Ayo, Bian! Lo boleh sakitin gue. Lo jangan pernah lo sakitin anak-anak gue. Mas Benny. Berhenti! Winda! Buka pintunya, Winda! Pak! Buka pintunya, Pak! Lo nggak cepet campur urusan gue! Lo tau gue hancur mobilnya! Jangan, Mas. Mas! Mas, aku mohon, Mas. Jangan anak saya, Mas. Mas! Mas, aku mohon, jangan! Jadi itu Mbak yang bikin tangan Mbak terluka. Iya Mbak. Beberapa jari saya retak, tapi sudah dalam proses penyembuhan. Rasa sakit ini sudah terbayarkan, karena saya sudah berkumpul dengan anak-anak saya. Mungkin ini ya Mbak, yang dinamakan musibah membawa berkah. Untungnya tangan saya nggak terlalu parah. Hanya tinggal terapi aja. Terus mantan suami dan perempuan itu gimana? Dia ditangkap polisi, Mbak. Karena menganiaya Mbak? Bukan, Mbak. Dia korupsi uang kantor. Rumah disita bank karena untuk membayar hutang. Dan selingkuhannya itu pergi meninggalkan Mas Benny karena tahu Mas Benny sudah tidak punya apa-apa lagi. Ya ampun Mbak. Terus sekarang gimana perasaan kamu setelah berhasil melewati ini semua? Saya sama anak-anak sangat bahagia, Mbak. Buat saya, anak-anak adalah harta yang tak ternilai harganya. Sekarang saya mau fokus sama anak-anak. Saya mau membesarkan mereka, mau memenuhi kebutuhan mereka dengan hasil keringat saya sendiri. Saya benar-benar kagum sama kamu Mbak. Kamu hebat. Dan pasti para pemirsa catatan hati perempuan juga bangga sama kamu.
Makasih ya Mbak Winda. Sehat-sehat terus ya. Amin. Kamu juga ya. Salam buat anak-anak. Pasti. Pemirsa Catatan Hati Perempuan, cerita yang disampaikan oleh Mbak Winda tadi membuka mata kita semua. Bahwa anak adalah harta yang paling berharga. Adalah anugerah yang harus kita jaga. Dalam perjuangan hak pengasuhan, mari kita selalu mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Karena di balik senyuman seorang anak terdapat harapan besar untuk masa depan. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.